Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Para pemirsa Pojok Sabda yang diberkati Tuhan, salam sehat dan berkah dalam. Nyanyian tadi adalah sepenggal syair doa komuni spiritual yang pada akhir-akhir ini sangat familiar dan sering kita doakan dikala kita sedang merayakan Ekaristi atau mengikuti Ekaristi secara online. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, di mana pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini banyak paroki sering menggunakannya sebagai perayaan untuk penerimaan komuni pertama bagi anak-anak. Namun saat ini tidak bisa terjadi karena masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Pastinya situasi ini menambah kekecewaan anak-anak dan para orang tua karena tidak bisa merayakannya. Di hari raya ini kita diingatkan kembali akan kisah turunnya mana bagi umat Israel di padang gurun, seperti yang dilukiskan dalam bacaan pertama kitab Ulangan lebih-lebih bab 8 ayat 3 dan 16a. Mana dijelaskan sebagai roti dari surga yang dicurahkan Allah atas umat perjanjiannya, karena memang Allah sangat mencintai, sangat mengasihi mereka. Uniknya, kata mana sendiri berasal dari bahasa Aram. Manhu artinya apa? Apaan tuh? Atau apa itu? Umat Israel tahu bahwa Allah begitu mengasihi, mencintai mereka, tetapi bentuk kasihnya itu tidak mereka kenal. Roti dari surga yang tidak mereka pahami. Di dalam Injil pagi ini, bab 6, lebih-lebih nanti ayat 51, di sana mau mengatakan bahwa Yesus mengungkapkan dirinya sebagai roti dan roti hidup yang benar-benar makanan dan benar-benar minuman, bukan hanya simbol, bukan hanya metafora, bukan hanya perumpamaan. Ditulis, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus sungguh mencintai manusia. Cinta Yesus melebihi cinta antara muda-mudi, termasuk sekalipun mereka sudah ada di ambang pernikahan. Untuk membuktikan cintanya, Yesus pun berbicara tentang memberikan segalanya. Hanya saja ada perbedaan. Dalam cinta antara muda-mudi, ada banyak gombalnya. Dalam cinta Yesus, saya menyebut ada 4K. Yang pertama adalah kejujuran, ketulusan, kesetiaan, dan terutama korban. Yesus tidak menjanjikan separuh isi dunia. Yesus tidak berkata, aku memberikan segalanya, lalu kamu gak usah berbuat apa-apa. Yesus berbicara tentang kebahagiaan hidup dan berjanji bahwa Dia akan memberikannya. Yesus memberikan tubuh dan darahnya, segenap dirinya, sebagai bukti dan jaminan untuk kehidupan kekal. Dalam ayat 54 tertulis begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tidak ada unsur gombal dalam janji Yesus. Dia telah menyerahkan tubuhnya
untuk menderita lalu mati di salib demi cintanya. Janji Yesus selalu dipenuhi dan diulang di dalam perayaan Ekaristi, dikenang, dirayakan, dan dinantikan dalam sebuah anamnese. Yesus memberikan tubuhnya, memberikan darahnya sebagai santapan waktu komuni. Dan kesediaan untuk rela mati tidak ada dalam semangat si gombal. Itu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki cinta sejati, dan Yesuslah orang yang memiliki cinta yang tidak usah dan tidak perlu diragukan lagi. Para pemirsa Pojok Sabda yang diberkati oleh Tuhan, adalah wajar kalau kita memberi hormat kepada orang yang telah berkorban untuk kita. Kita dicela kalau kita berlaku tidak sopan, tidak tahu terima kasih, dan bersikap tidak pantas terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dari kita pun dituntut sikap yang sama terhadap Yesus. Kita mesti bersikap hormat terhadap Yesus yang hadir dalam rupa roti, dalam hosti kudus. Kita mesti bersikap pantas. Kita menyiapkan hati kita baik-baik apabila kita mau menyambutnya pada saat komuni. Memang saat ini kita belum bisa menyambutnya, masih menyambut komuni secara spiritual. Namun dari sharing-sharing justru semakin menampakkan betapa karena rindunya umat, mereka sungguh mempersiapkan dengan baik. Berbeda ketika sebelum masa pandemi, bahkan semakin merasakan bahwa akhirnya Ekaristi merupakan sebuah kebutuhan karena sebagai sumber dan puncak hidup beriman, tidak sekedar kewajiban selama ini. Maka semoga dengan perayaan ini semakin meneguhkan kita, memantapkan kerinduan, tetapi kita mesti sadar juga bahwa kerinduan itu, misa live streaming itu tidak pernah bisa mewakili perayaan secara sakramental dan menyambut tubuhnya secara nyata. Namun kita diajak untuk sabar, sekaligus ambil bagian dalam solusi pencegahan penularan virus corona, supaya dengan begitu akhirnya kita bisa kembali merayakan Ekaristi dan menyambut tubuhnya yang menjadi sumber dan puncak hidup kita. Karenanya, selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga perayaan ini meneguhkan kerinduan kita untuk tetap selalu sabar dan dengan penuh kerinduan berusaha seoptimal mungkin agar akhirnya ketika saatnya tiba kita pantas bersyukur bahwa kita masih boleh menyambut tubuh Kristus. Salam sehat dan berkah dalam.